Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suciani dari kelompok 2 dengan NIM 1813020009, yang mana itu materi kami tentang urutan dalil hukum dan tingkatannya di kalangan usuliyin. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang poin A, bentuk-bentuk perbedaan urutan dalil hukum dan tingkatannya dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yang pertama yaitu mazhab Hanafiyah. Abu Hanafi memiliki metodologi konsep yang secara struktural. Beliau pertama mendasari mazhabnya yaitu pada Al-Quran, kemudian pada As-Sunnah, dan jika beliau tidak menemukan pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, beliau akan mencarinya dari pendapat dari para sahabat Rasul atau Atsar. Dan jika tidak sudah sampai kepada Ibrahim An-Nasai, beliau akan berijtihad. Selain itu, Abu Hanafi jika mendasari fikihnya dengan kias, namun terkadang beliau tidak mengkiaskannya kepada suatu sebab kecuali mendesak. Yang kedua yaitu mazhab Malikiyah. Sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki sebagaimana mazhab-mazhab fikih lainnya, yaitu yang pertama bersumber pada Al-Quran dan hadis, kemudian yaitu ijma. Dalam pandangan mazhab Maliki, sebuah hadis jika bertentangan dengan amal ahlul Madinah sebagai sebuah tradisi, maka hadis itu ditolak meski hadis itu merupakan hadis sahih. Hal ini berbeda dengan Imam Hanafi. Hanafi memandang suatu hadis tidak mesti memiliki efek hukum atau diamalkan jika tidak dikenal secara umum. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'iyah. Dalam melahirkan sebuah karya, Imam Syafi'i merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, aqwal sahabah, istihab, dan al-ahjad bin Akali Makilah. Teori telaah hukum yang diawali oleh sahabat Mu'az bin Jabal ini dilanjutkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi termasuk Imam Syafi'i. Dalam Teuku Khairul Fazli LC dalam buku Ustadz Teuku Khairul Fazli LC dalam bukunya Usul Fikih Mazhab Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran sumber hukum Islam yang paling pokok. Oleh karena itu, beliau senantiasa mencantumkan nas-nas Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif. Yang keempat yaitu atau yang terakhir, mazhab Hanabilah. Adapun urutan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali adalah yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis, dan yang kedua yaitu beliau menggunakan fatwa para sahabat, dan yang ketiga beliau memilih fatwa sahabat yang lebih cocok dengan nas dengan nas. Dan yang keempat yaitu adalah hadis mursal, yaitu hadis yang rentetan dalam perawinya tidak disebutkan nama sahabat dan tingkat kelemahannya tidak separah hadis maudhu. Dan yang terakhir yaitu adalah metode qiyas. Sumber ini merupakan cara terakhir dan menjawab permasalahan umat jika jawabannya tidak ditemukan dalam nas, fatwa sahabat, pendapat tabi'in, atau riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi yang keabsahannya masih dipersoalkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvino Sandra NIM 1813020033 akan menjelaskan poin bagian B, yaitu menggunakan dalil hukum yang paling menonjol di kalangan masing-masing mazhab.
Secara umum, penggunaan dalil hukum yang paling menonjol dari masing-masing mazhab ialah menggunakan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan hukum dalam suatu permasalahan. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi, selain menggunakan Al-Quran dan Sunnah, beliau akan mendahului ijma' baru menggunakan sumber lainnya seperti perkataan Nabi, dan beliau tidak mendahulukan kias dari sumber-sumber yang disebut tersebut. Yang kedua yaitu mazhab Maliki, selain menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok pikirannya, mazhab Maliki yaitu amal perbuatan penduduk Madinah yang dia jadikan sebagai hujjah bagi Imam Malik dan didahulukan daripada kias dan kabar ahad. Yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i, dalam menentukan hukum untuk suatu permasalahan lebih dominan menggunakan Al-Quran dan Sunnah, dan selain itu juga menggunakan ijma', kias dalam mazhabnya. Akan tetapi beliau tidak mengambil istihsan atau menganggap baik suatu masalah. Yang keempat yaitu menurut mazhab Hanbali, selain menggunakan dalil pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah, mazhab ini lebih cenderung tekstual dalam memahami nas dan riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Poin yang C yaitu membahas tentang analisis pemakalah terhadap perbedaan urutan dalil hukum dan tingkatnya dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dalam analisis urutan dalil hukum dan tingkatannya, masing-masing mazhab memiliki urutan dan tingkatan yang berbeda. Contohnya yang pertama yaitu mazhab Hanafi, urutannya yang beliau gunakan yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, pendapat sahabat Rasul, dan yang terakhirnya yaitu istihsan. Mazhab Maliki, urutan dalil yang beliau gunakan yaitu Al-Quran, hadis dan ijma'. Yang berikutnya yaitu mazhab Syafi'i, urutan dari dalil hukum yang beliau gunakan yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, aqwal sahabah, istihab dan al-akhdh bil aqali maqilah. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali, urutan dalil hukumnya yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis, kedua fatwa para sahabat, yang ketiga memiliki fatwa sahabat yang lebih cocok dengan nas, keempat hadis mursal, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan qiyas. Sekian penjelasan dari materi atau poin B dan C.